Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Bu Guru akan mengabsen dulu. Semuanya masuk? Nah, hebat, semuanya masuk. Oke, anak-anak hebat ya, kelas 1A. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Guru akan menjelaskan tata tertib belajar dulu ya. Jadi sebelum anak-anak belajar, itu ada tata tertibnya. Yang pertama, tata tertibnya yaitu sebelum bertanya, anak-anak wajib mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama. Setelah Bu Guru menunjuk, anak-anak boleh berbicara. Untuk yang selanjutnya, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak sudah hafal semua? Oke, sudah ya. Baiklah. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Bu Guru hitung sampai 3, kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemudian untuk selanjutnya, Bu Guru akan mengingatkan yaitu protokol kesehatan tentang pencegahan virus COVID-19. Ada 5M. M yang pertama yaitu memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah ya. Oke anak-anak, hebat semuanya ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak mampu menyimpulkan posisi membaca yang berkaitan dengan pencahayaan saat membaca dengan benar ya. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu melakukan contoh posisi yang baik saat membaca, yaitu memperhatikan pencahayaan yang baik saat membaca dengan disiplin. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menentukan pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu melengkapi bilangan dengan tepat. Sebelum kita mulai, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak suka membaca buku cerita? Ya, buku cerita apa yang biasanya anak-anak sukai? Buku dongeng, cerita rakyat? Oke, kegemaranku juga ya, buku tematik. Oke, bagus sekali. Nah, tempat yang baik untuk membaca adalah tempat yang cahayanya terang atau redup. Coba. Oke, bagus sekali, benar. Tempat yang terang supaya tidak mengganggu penglihatan kita ya. Kemudian juga tidak merusak mata kita. Jadi lebih baik kita membaca di tempat yang terang. Gambar di sini ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama yaitu ada seorang anak yang membaca sambil tiduran. Kemudian yang kedua ada anak yang sedang membaca di bawah penerangan lampu. Nah, menurut anak-anak, gambar yang manakah yang benar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, benar sekali.
gambar yang kedua ya. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan pencahayaan yang baik saat membaca itu seperti apa ya. Yang pertama yaitu membaca itu harus di tempat yang terang. Kemudian membaca di tempat yang redup dan gelap tidak baik untuk kesehatan mata kita. Kemudian jika ruangan gelap, silakan anak-anak menyalakan lampu terlebih dahulu. Posisi cahaya harus diarahkan ke tulisan ya. Jangan diarahkan ke mata supaya tidak silau. Untuk selanjutnya, kita akan belajar membaca. Ayo membaca. Di sini ada bacaan singkat yaitu Lani gemar membaca buku. Lani biasa membaca buku tematik dan buku cerita. Setiap hari Lani pasti membaca buku dengan jumlah buku yang dibaca berbeda-beda. Di bawah ini adalah pola banyak buku yang dibaca Lani. Ada buku kegemaranku, ada buku bacaan ataupun buku cerita, kemudian ada juga buku kegemaranku tematik ya. Untuk selanjutnya, pola bilangan. Pola bilangan dapat ditentukan dengan bantuan gambar. Pada materi pola bilangan, kita diminta melihat pola dari satu gambar ke gambar berikutnya. Sebagai contoh, coba perhatikan gambar berikut ini yuk. Nah, di sini ada gambar kegemaranku. Ini adalah buku tematik. Kemudian ada buku cerita yang berjudul tentang beruang besar. Dan juga ada buku tematik lagi ya. Gambar di atas disusun sesuai dengan pola. Pola gambarnya adalah 2 buku tema, 1 buku cerita, dan 2 buku tema. Dapat ditulis yaitu 2,1,2. Kemudian setelah ini anak-anak mengamati. Ayo, silakan anak-anak mengamati buku bacaan atau buku cerita ya. Amatilah salah satu buku bacaan di samping. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Kemudian ceritakan hasilnya di depan teman-temanmu. Setelah anak-anak membaca buku ceritanya nanti, anak-anak diharapkan dapat menceritakan kembali apa yang sudah anak-anak baca dari buku cerita tersebut ya, supaya teman-temannya paham. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, jenis buku apa yang kamu baca? Buku cerita? Bagus. Cerita tentang apa sayang? Cerita rakyat. Nah, bagus. Kemudian, berapa jumlah halaman yang ada pada buku cerita tersebut? 48? Oke, ya. Berarti paham sekali ya. Kemudian, apa yang terdapat di halaman depan? Gambar apa saja yang ada di dalam buku? Misalnya gambar orang, gambar pohon, dan juga gambar binatang. Apakah kamu menyukai buku tersebut? Pasti ya, ketika anak-anak menyukai buku tersebut, pasti anak-anak ada ketertarikan untuk membaca buku cerita tersebut ya. Nah, setelah anak-anak mengetahui posisi cahaya saat membaca dengan baik, nah sekarang anak-anak mengerjakan LKPD 1 yang sudah Ibu Guru bagikan di meja masing-masing ya. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD 1 yang sudah Ibu bagikan di meja masing-masing ya. Buku adalah sumber ilmu. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat, tidak mudah lelah. Rangkuman pembelajaran hari ini yang pertama yaitu posisi membaca. Kemudian ada juga pola bilangan. Untuk refleksi kita hari ini yaitu perasaan apa yang hari ini anak-anak rasakan? Bahagia, sedih, atau menyenangkan? Nah, apa alasannya? Nanti silahkan anak-anak tulis di lembar refleksi ya. Untuk kegiatan besok, anak-anak akan belajar di tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Oke?
Baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang tema 2 kegemaranku. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.